Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Langsung saja kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai biografi Madzhabul Arba'ah. Untuk yang pertama yaitu biografi Imam Hanafi. Imam Hanafi nama asalnya yaitu Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi. Bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Beliau lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah pada 699 Masehi. Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, yaitu beliau digelari Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus karena kesungguhan dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Dan madhab fikihnya dinamakan madhab Hanafi. Terus kemudian eh, metode yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum. Satu, beliau menggunakan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian hadis Rasulullah, kemudian fatwa-fatwa dari sahabat, kemudian setelah itu dikiaskan apabila tidak ada nas yang soreh dalam Al-Quran dan hadis maupun kaul sahabat. Kemudian beliau juga menggunakan sumber hukum istihsan, yaitu digunakan untuk membandingkan hukum yang lain. Kemudian beliau juga menggunakan sumber hukum ijma, yaitu meminta kesepakatan dari para imam mujtahid. Kemudian yaitu uraf yang terakhir, yaitu memandang adat kebiasaan orang muslim pada suatu masa tertentu. Terus untuk kemudian yaitu yaitu karya-karya Imam Hanafi. Karya yang besar yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi yaitu Fikih Akbar, Al-Alim wal Mutam, dan Musnad Fikih Akbar. Terus kemudian untuk biografi Imam Hambali akan disampaikan oleh Muhammad Azwar. Ya, baik. Itu yang kedua itu biografi Imam Hambali. Jadi, Imam Hambali bernama Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 780 sampai 855 Masehi. Beliau ini dibesarkan oleh ibunya lantaran sang ayah meninggal di masa mudanya pada usia 16 tahun. Keinginannya yang besar membuatnya belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lainnya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad. Dan setiap kali mendengarkan ada ulama terkenal di suatu tempat, beliau ini, Imam Hambal, rela menempuh perjalanan jauh dan waktu yang cukup lama untuk menimba ilmu dari sang ulama. Beliau ini juga mengunjungi para ulama terkenal di berbagai tempat, seperti Basrah, Syam, Kufah, Yaman, Mekah, dan Madinah. Dan beberapa gurunya antara lain yaitu Hamad bin Khalid, Ismail bin Aliyah, Muzaffar bin Mudrik, Walin bin Muslim, dan Musa bin Tariq. Kecintaannya terhadap ilmu membuat beliau tidak menikah di usia muda. Nanti di usia 40 tahun baru beliau menikah. Dan yang kedua itu tentang metode. Metode istinbat dan karya-karya, yaitu metode yang digunakan oleh beliau ini, itu yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jika ada nasnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan hadis, maka tidak berpaling pada sumber lainnya. Hadis Rasul sebagai penjelas hukum global dalam Al-Quran. Terus yang kedua itu fatwa sahabat. Terus yang ketiga itu jika para sahabat berbeda pendapat, maka beliau akan memilih pendapat yang dinilainya itu lebih sesuai dan mendekati Al-Quran dan Sunnah. Itu yang keempat, beliau mengambil hadis mursal, yaitu dalam artian sanadnya tidak disebutkan perawinya, dan hadis doif, itu hadis lemah. Dan hal ini hadis doif lebih didahulukan daripada kias. Itu yang berikutnya adalah kias. Kias itu digunakan bila tidak ditemukan dasar hukumnya dari keempat hukum di atas atau metode yang di atas. Terus itu yang berikutnya itu adalah urf, yaitu memandang adat kebiasaan orang muslim pada suatu masa tertentu. Dan ini berikutnya adalah karya-karya Imam Hambali.
Itu hasil karya Imam Hambali yang paling terkenal adalah itu Musnad Musnad Ahmad bin Hambal dan buku-buku karangan lainnya seperti Tafsir Al-Quran, An-Nasikh wal Mansukh, terus itu Al-Tariq, Jawab Al-Quran, terus itu Taat Rasul dan Al-Wara. Terus untuk kemudian yaitu biografi Imam Malik. Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr bin Haris bin Ghaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi. Beliau lahir di Madinah pada tahun 712 sampai 796 Masehi. Nah, berarti beliau itu wafat pada tahun 796 Masehi. Beliau berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman. Namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun kedua Hijriah. Kemudian untuk metode istimbat Imam Malik yaitu hampir sama dengan imam sebelumnya. Yaitu yang pertama, beliau menggunakan Al-Quran dan Sunnah dulu. Jika ada nas dalam Al-Quran dan hadis, maka tidak berpaling pada sumber hukum lainnya. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini menjadi sumber hukum utama menurut Imam Malik. Kemudian sumber hukum kedua yaitu Ijmal Ahlul Madinah. Nah, beliau itu menjadikan adat Ahlul Madinah itu sebagai patokan untuk membuat suatu hukum. Nah, setelah melihat itu, beliau juga menggunakan fatwa dari sahabat-sahabat, kemudian kias dan khobar ahad atau hadis ahad, kemudian istihsan sama, kemudian maslahah mursalah, kemudian sad az-zoriyah dan istishab. Selain itu ada juga syar'u mangkoblana. Syar'u mangkoblana maksudnya syariat yang telah diturunkan sebelum Nabi. Nah, berarti kayak syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu. Jadi syar'u mangkoblana ini menjadi pembanding saja, bukan menjadi sumber utama. Sumber utamanya tetap Al-Quran dan Sunnah. Kemudian untuk karya-karya Imam Malik, yaitu yang terbesarnya yaitu kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab fikih yang berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan. Ya, yang berikutnya adalah tentang biografi Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i bernama lengkap. Jadi nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Nah, beliau berasal dari keturunan bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh dari Rasulullah SAW. Dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf, kakek ketiga Rasulullah. Dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terus Samsa dalam kandungan. Kedua orang tuanya meninggalkan Mekah menuju Palestina. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah. Kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan. Pada usia 2 tahun, beliau bersama ibunya kembali ke Mekah. Dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapatkan pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif. Terus metode istinbat. Metode istinbat yang digunakan Imam Syafi'i yaitu menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al-Quran dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam. Karena itu, menurut beliau, setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al-Quran. Nah, selain itu, kedua sumber tersebut, Al-Quran dan Hadis, dalam mengambil suatu
ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan ijma, qiyas, dan istidlal, yaitu penalaran sebagai dasar hukum Islam. Dan juga beliau banyak menghasilkan karya-karya, yaitu diantaranya karya ilmiah Syafi'i yaitu Al-Risalah, yang mencakup isi beberapa kitabnya. Selain itu juga buku Al-Musnad buku Al-Musnad yang berisi tentang hadis-hadis Rasulullah yang dihimpun dalam kitab serta Ikhtilaf Al-Hadis.